pertama saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini, dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Mario Dandi, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, menyampaikan permintaan maaf kepada ayah korban, Jonathan Latumahina. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung usai Jonathan Latumahina bersaksi dalam persidangan yang digelar 13 Juni lalu. Pekan ini persidangan kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas memasuki babak pembuktian. Dalam persidangan kedua ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi, yakni ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, teman David Ozora, R, serta kedua orang tua R, Natalia Puspitasari, dan Rudi Setiawan. Dalam persidangan, Jonathan menceritakan kalau ia menerima informasi tentang penganiayaan David dari wali kelasnya di SMA Pangudi Luhur bernama Yohanes Wisnu melalui pesan singkat WhatsApp. Setibanya di rumah sakit, saksi menyebut kondisi sang anak sangat parah, jauh dari apa yang ia bayangkan. Yang saudara lihat kondisinya David ini seperti apa? Mungkin ada luka di mana? Telinganya berdarah. Telinga berdarah. Pipi, telinga kanan yang mulia. Telinga kanan berdarah. Kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu. Karena full di pipi sebelah kanan. Bibir sebelah kanan sobek. Kemudian di siku ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pergelangan tangan ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pelipis mata bagian kanan itu juga luka yang cukup dalam juga. Ada darah yang di mulut, keluar dari mulut? Ada, banyak. Dia kaku, terbujur kaku atau kaku, apa? Kejang. Dalam persidangan, Jonathan juga mengungkapkan fakta mengejutkan soal ancaman yang diterima sang anak dari terdakwa Mario Dandi yang dikirim melalui pesan WhatsApp menggunakan nomor milik AG. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya. Saudara bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Sejumlah kejanggalan juga disebutkan Jonathan dalam persidangan. Mulai dari tidak bisa mengklaim asuransi untuk David Ozora di rumah sakit, lantaran polisi menyebut Davidlah yang pertama kali memulai perkelahian. Mobil Rubicon milik Mario Dandi di Polsek Pesanggerahan sempat hilang dibawa pergi. Namun ketika kembali, plat mobil tersebut berubah. Adanya informasi kalau Mario Dandi bersama 2 terdakwa lain, Sen dan AG, sempat main gitar di Polsek Pesanggerahan saat proses pemeriksaan. Terakhir, adanya jaminan dari Mario Dandi kepada Shane Lucas dan AG yang menyebut kalau ayahnya bisa menyelesaikan kasus tersebut. Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dedi. Kalian tuh nggak akan kena si Shane. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Saya menganggap ini ada yang logika kita sebagai orang waras. Dari rangkaian tadi, saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan. Namun saat dikonfirmasi oleh majelis hakim terkait kesaksian ayah David Ozora tersebut, Mario Dandi menyangkalnya. Mario menyebut kalau kesaksian Jonathan Latumahina tersebut tidak benar.
Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Shane. Ayah saya yang bakal selamatin Shane, itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Ya, terus 1, terus 2, ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di polsek yang mulia. Oh, tidak, gitar polsek, jadi tidak ada apa gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Sementara terdakwa Shane Lucas juga menyampaikan keberatan saat dirinya disebut sebagai pelaku. Jadi dari keterangan saksi tadi yang berkaitan dengan saudara tentunya, apakah ada yang tidak benar? Izin yang mulia dan Bapak Ibu Jaksa yang terhormat, setelah saya mendengar kesaksian dari saksi, saya keberatan tentang penyebutan para pelaku karena saya sama sekali tidak ikut menganiaya David. Meski enggan disebut pelaku karena tidak ikut menganiaya, namun menurut kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini menyebut Shane Lucas memiliki peranan dalam kasus tersebut. Si Shane Lucas ini sudah terlibat pada saat ketika dia mengiyakan ajakan si Mario Dandi mau mukul orang. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam perjalanan sudah ada seperti bagi-bagi SOP. Dan ntar gua ngapain aja, lu ngerekam aja. Oke, mana HP lu, sini HP lu. Dan lain sebagainya. Kita udah catat ada 15 poin kali keterlibatannya Shane Lucas. Tak hanya menghadirkan ayah korban sebagai saksi, JPU juga turut menghadirkan 3 orang lainnya yang merupakan saksi kunci dari perkara ini. Terus jangan pergi ya David, ya ampun Tuh.